Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 6, jumpa kembali bersama Ibu Neni Nurlaila. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 5 dan selanjutnya pembelajaran 6. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayo anak-anak hebat, kita dengarkan penjelasan berikut ini. Teknik membuat patung dari bahan lunak. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang patung. Kita melanjutkan di pembelajaran 5. Selain potensi alam berupa hasil tanaman yang diekspor, Indonesia juga memiliki potensi di bidang pariwisata dan cenderamata. Contoh Bali mengekspor berbagai jenis patung dan cenderamata. Nah, kalian dapat mencoba membuat patung menggunakan bahan yang tersedia di sekitar kalian loh. Nah, apakah kalian sudah mencoba membuat patung menggunakan bahan lunak? Tentu kalian harus mencobanya ya. Bahan lunak untuk membuat patung dapat bersifat sementara atau permanen. Nah, bahan yang bersifat sementara jika mengering akan keras. Bahan ini contohnya tanah liat, bubur kertas, adonan tapioka, dan adonan semen. Sedangkan bahan lunak yang bersifat permanen tidak akan mengeras meskipun didiamkan. Bahan ini contohnya seperti plastisin dan lilin mainan. Nah, ini adalah beberapa teknik proses pembuatan patung atau membentuk patung tanah liat. Pertama, teknik butsir, yaitu mengurangi sedikit demi sedikit menggunakan sudip hingga yang diinginkan terbentuk. Nah, ini adalah sudip namanya, alat untuk membutsir. Yang kedua, teknik pijatan, yaitu menyusun lempengan tanah liat sesuai rancangan patung yang akan dibuat. Yang ketiga, teknik lintingan, yaitu menyusun lintingan-lintingan kecil tanah liat. Yang keempat, teknik putar menggunakan alat putar atau meja putar. Membuat patung tanah liat dengan teknik butsir. Apa alat dan bahannya? Tanah liat atau plastisin atau sabun batangan juga boleh, gambar rancangan, alat butsir atau sudip, meja putar jika ada air. Bagaimana cara pembuatannya? Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, tempatkan tanah liat di meja putar sedikit demi sedikit. Yang ketiga, pijit-pijitlah tanah tersebut hingga mendekati bentuk dasar patung sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Selanjutnya, kurangi bahan dengan alat butsir jika dirasa berlebihan, tambahkan bahan jika dirasa kurang. Kemudian, sempurnakan bentuk yang hampir jadi dengan alat bantu. Dan yang terakhir adalah berikan sentuhan akhir karyamu dengan pembentukan detail patung dan haluskan. Sudah jadi patungnya, siap untuk dipajang. Ini adalah contoh patung dari tanah liat. Pembuatan selanjutnya, pembelajaran 6, muatan PPKN.
Nah, kalian sebelumnya sudah belajar tentang sila ketiga Pancasila. Pentingnya tumbuhan bagi kehidupan, kita harus selalu menjaganya dengan baik. Selain dilakukan sendiri, kita dapat melakukannya dengan bekerja sama. Misalnya, bekerja sama dengan teman dalam merawat dan menjaga tumbuhan yang terdapat di lingkungan sekolah. Nah, karena kalian sedang pandemi, jadi belajar di rumah, silahkan bekerja sama merawat, menjaga tumbuhan di lingkungan rumah. Nah, sikap tersebut sesuai dengan penerapan sila ketiga Pancasila. Nah, ini adalah contoh pengamalan sila ketiga dalam lingkungan sekolah. Pertama, belajar dengan giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah. Kedua, mengembangkan perilaku menghargai sesama teman. Tiga, mengutamakan kepentingan bersama. Selanjutnya, selalu menjaga kerukunan dengan seluruh warga sekolah. Dan menghormati dan menghargai perbedaan di sekolah atau di kelas. Nah, ini adalah contoh pengamalan sila ketiga dalam lingkungan rumah. Pertama, hidup rukun bersama anggota keluarga, mengutamakan kepentingan keluarga, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. Nah, apa rencana kegiatan pengamalan nilai-nilai sila ketiga Pancasila yang akan kamu terapkan dalam menjaga tumbuhan di lingkungan sekitar ya? Coba kalian renungkan. Terima kasih anak-anak hebat. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.